Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Oke. Coba lihat ulang. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha, Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha, Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha. Baiklah, kita akan melanjutkan kajian Nahwu Sharaf dengan kitab Hilyatus Syabab fi ilmil akhlaqi wal adab fi darsi tasi', pada pelajaran yang ke-9, adabul akli, yaitu etika makan. Namun sebelumnya, supaya lebih berkahnya kajian kita, terlebih dahulu mari kita mengirimkan surah Al-Fatihah atas kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru yang pernah mengajar kita, dan lebih khusus kepada musannif Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambudale. Al-Fatihah. Masyaallah. Ya kana udah kana Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsut tasi'. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin. Ad-darsut tasi', adabul akli, pelajaran yang ke-9, yaitu adab makan. Kemarin kita sudah kaji mulai dari iksil yadaka qabla ta'ami wa ba'dahu sampai inda tanawulit ta'am. Selanjutnya ibtadi'it ta'ama bi bismillah. Ibtadi itu adalah fi'il amar dari kata ibtada'a yabtadi'u ibtida'an wa mubtada'an fahuwa mubtadi'un wa dzaka mubtada'un. Ibtadi la tabtadi mubtada'un. Ibtada itu dari kata apa? Ibtada itu sewazan dengan ifta'ala. Ifta'ala mazid 2. Ifta'ala itu termasuk fi'il yang mazid 2. Mazid itu ada 3, ada mazid biharfin, ada mazid biharfain, ada mazid bi thalathati ahrufin. Ibtada karena dia sewazan dengan ifta'ala. Ifta'ala berarti dia termasuk mazid biharfain, mazid dengan tambahan 2 huruf. Ibtadi, mulailah. Ibtada itu memulai. Ibtadi, mulailah. Setiap fi'il amar yang tidak bersambung dengan sesuatu, dia fi'il amar yang domir anta, berarti domirnya wajib mustatir. Fi'il amar itu domirnya wajib mustatir, tidak boleh jawazan, tapi mustatir wujuban. Ibtadi fi'lul amri mabniun ala
mabniun ala sukun wa hurrikat bil kasrati. Ibtadi'it ta'am, seharusnya ibtadi, tapi di situ di kasro. Kenapa di kasro? Wa hurrikat bil kasrati liltiqa'is sakinain, karena berjumpanya atau karena bertemunya dua sukun. La mahalla laha minal i'rab, tidak ada tempatnya dalam i'rab. Ketika kita mengatakan tidak ada tempatnya dalam i'rab, berarti dia tidak termasuk rofa, dia tidak termasuk nasab, apalagi kalau jazam. Itu namanya la mahalla laha minal i'rab. Ada dua, ada lahu mahallum minal i'rab, dia memiliki mahal, ada la mahalla laha minal i'rab. Kalau isim ada yang mabni, ada yang mu'rab, tapi semua ada mahalnya. Yang membedakan ada isim punya tanda i'rab, ada tidak punya tanda i'rab. Beda kalau fiil. Kalau fiil, ketika fiil itu mabni, maka la mahalla laha minal i'rab. Ketika fiil itu mudhari, berarti lahu mahallum minal i'rab. Apakah dia dirofa? Kalau fiil mudhari kan dirofa. Kalau dimasuki huruf nasab berarti dia dinasab. Kalau dimasuki huruf jazam berarti dia dijazam. Kalau huruf, semua huruf itu termasuk la mahalla laha minal i'rab mabni. Ibtadi, mulailah. At-ta'am, posisi atau kedudukan dari at-ta'am itu adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih hukumnya dia apa? Dinasab, sebab dia termasuk mansubatul asma. Mansubatul asma itu maf'ulun bih, maf'ulun mutlak, maf'ulun li ajali, maf'ulun ma'ah, maf'ulun fi, halun, isimnya la, ismula, khabar inna, isim inna, khabar kana, tamyiz, mustatsna, munada dengan tawabi. Itu semua isim-isim yang dinasab. Kenapa at-ta'am dijadikan sebagai maf'ulun bih? Karena dia cocok yang menjadi objek. Untuk menentukan kedudukan itu ya harus paham artinya. Maf'ulun bih adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah fi'il muta'addi. Itu yang pertama. Yang kedua, cara menentukan maf'ulun bih itu menjadi objek dari perbuatan. Sesuatu yang dikenai perbuatan. Itu namanya maf'ulun bih. Jadi ada dua cara menentukan kedudukan Yang pertama dengan kaidah tentunya, yang kedua dengan pahami muradnya, artinya, maksudnya. Ibtadi, apa yang dimulai? At-ta'am, itulah sebabnya at-ta'am menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu hukumnya dinasab. Tanda nasabnya di sini adalah fathah. Kenapa bisa dinasab dengan fathah? Sebab at-ta'am itu termasuk isim mufrad. At-ta'am itu dari kata apa? Ta'am dari kata apa? Ta'am dari kata ta'ima. Tulis dari kata ta'ima. Masdar dari kata ta'ima. Ta'ima ya ta'amu. Ta'aman. Jamaknya ta'amun itu at'imatun. Kayak makanun, amkinatun. Makanun, amkinatun. Libasun, albisatun. Ibtadi'it ta'am, mulailah makan. Bismillah. Binya situ adalah huruf jar. Huruf jar itu min, ila, an, ala, fi, rubah,
al-ba wal kafu wal lam. Ibu tadi ta'ama bismillah, mulailah makan dengan mengucapkan bismillah. Di situ ada huruf jar bertemu dengan huruf jar bibi. Ketika ada begini, yang dimaksud binya atau bismillahnya? Bismillah. Ada istilah kusida labzu, ya. Ingat itu? Baru dengar ini. Ada istilah kusida labzu, yang dimaksud itu lapasnya. Seharusnya itu huruf jar masuk kepada isim. Tapi kalau kita lihat di sini huruf jar masuk kepada huruf bibi. Yang dimaksud itu bukan binya, tapi yang dimaksud itu dengan bismillah, lapas bismillah. Berarti cara mengi'rabnya bismillah itu adalah majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddarah. Dijar dengan kasrah muqaddarah. Kenapa? Lil hikayah. Mana min zuhuriha. Mana min zuhuriha lil hikayah. Tercegah nampaknya karena dia hikayat. Li'annahu qusida labzuhu, karena sesungguhnya dia adalah qusida labzuhu, yang dimaksud adalah lapasnya. Jadi i'rabnya bi bismillah, bismillah itu tidak usah di-i'rab bi harfu jar ismi majrurun bil ba, karena yang dimaksud itu bukan apa namanya? Bukan maknanya yang dimaksud di sini bismillah, tapi yang dimaksud di sini adalah lafaznya bi bismillah. Bismillah. Dari cara mengi'rabnya, bismillah ismun majrur wa alamatu jarrihi ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddarah mana min zuhuriha lil hikayah li'annahu qusida labzuhu. Tidak nampak tidak jelas, tidak nampak tandanya karena dia adalah lapasnya yang dimaksud. Sama halnya kalau saya katakan afdaludz dzikri fa innahu la ilaha illallah. Afdaludz dzikri, zikir yang paling afdal, yang paling mulia, fa innahu la ilaha illallah, sesungguhnya adalah la ilaha illallah. Fa innahu, hu nya situ isimnya innahu, hu nya adalah isimnya inna. Mana khabarnya inna? La ilaha illallah. Bukan lagi la khabarnya, bukan ilaha khabarnya, bukan juga jumlah, tapi langsung. Ini bukan i'rab jumlah ya. Kalau qusida labzu itu bukan i'rab jumlah. Dia dianggap satu kata, cuma di apa namanya? Tanda i'rabnya dikira-kirakan saja. Di mana mau disimpan tanda i'rabnya kalau lapasnya? Bisa dipahami? Sama halnya wa qasamuhu salasatun. Wa qasamuhu salasatun. Apa itu dalam matan jurmiyah? Madin wa huwa apa dalam matan jurmiyah? Pembagiannya fiil. Al af'alu salasatun. Fiil itu ada 3. Apa itu? Madin wa mudhari'un wa amrun. Apa lagi? Fal madhi maftuhul akhir, coba dulu. Fal madhi maftuhul akhir abada. Fal mudhari fal amru majzumul abadan. Apa lagi? Fal mudhari makana awaluhu awwah. Matan jurumnya dulu. Maka nafi awalihi saya lupa nunya, tapi maka nafi awalihi idda zawaid. Mana matan jurumnya sini? Fal mudhari ma kana fi awalihi idza zawaidil arba'i yajma'uha qauluka anaitu.
Anaitu. Itu anaitu badal dari kata qaulu. Tidak usah lagi di-i'rab anaitu langsung di-i'rab situ. Contohnya lagi madin, mana kata-kata madin atau mudhari'? Mana kata-kata madin ada kata situ? Bukan, contohnya doroba. Nahwu doroba wa yadribu wadrib. Wa amrun nahwu doroba wa yadribu wadrib. Itu doroba kalau mau di-i'rab tidak usah katakan fi'il madhi mabniun, sebab doroba di situ kedudukannya sebagai mudhofun ilaih. Doroba itu kan fi'il, toh? Cuma yang dimaksud di sini bukan doroba yang ada maknanya. Kalau doroba yang ada maknanya berarti harus ada fa'ilnya. Doroba memukul, siapa memukul? Nah, tidak ada fa'ilnya di sini. Yang mau dijelaskan di sini adalah lafaz doroba itu adalah fi'il madhi. Lafaz yadribu itu adalah fi'il mudhari. Lafaz idrib itu adalah contoh fi'il amar. Berarti yang dimaksud di sini adalah lafaznya saja. Jadi ada i'rab itu yang dimaksud lafaznya saja, ada dengan maknanya. Yang selama ini kita perhatikan itu maknanya, memang artinya di i'rab. Sedangkan ini bukan lafaznya saja. Makanya ke doroba di situ kalau mau di i'rab bukan menjadi fi'il madhi, tapi menjadi mudhofun ilaih karena jatuh setelah kata nahwu. Kenapa tidak dibaca nahwu dorobi? Karena doroba itu i'rab takdiri. I'rab takdiri dikira-kirakan. Sekalipun ada yang mengatakan i'rabnya itu mabni. Mabni. Di dalam kitab Al-Bidayah itu mabni itu. Di i'rab hikayat itu termasuk i'rab mahalli. Berarti dia mabni. Tapi dalam kitab Tasyighul Khallan, di dalam kitab Tasyighul Khallan itu i'rab muqaddarah, takdiri, dikira-kirakan. Berarti doroba, nahwu doroba, doroba mudhafun ilai majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddarah mana min dhuhri lil hikayah li'annahu qusida lafdhuhu. Di situ apa i'rabnya? Doroba. Iya. Paham Jadi kalau mau di-i'rab bi bismillah bi harfu jarrin, tidak usah dikatakan bi harfu jarrin lagi. Masa jar dijar? Masa huruf jar dijar? Tidak mungkin ya. Berarti yang dijar di sini apa? Lafaznya bismillahirrahmanirrahim. Ibu tadi ta'am bismillah, mulailah makan dengan mengucapkan bismillah. Dengan mengucapkan bismillah, bukan dengan mengucapkan dengan nama Allah, tapi dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu minimalnya. Lebih lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Wahmadhu, wawnya situ adalah waw ataf, harful atfi. Coba sebutkan huruf ataf. Wa au fa am imma thumma bal hatta lakin. Ulang. Wa au fa am imma thumma bal hatta lakin. Kalau dia huruf berarti dihukumi sebagai mabni. Ihmad dari kata hamida yahmadu. Tasrif hamida yahmadu hamdan wa mahmadan fahuwa hamidun wa dzaka mahmudun. Ihmad la tahmad mahmadun. Cuma ketika dibaca wahmad tidak boleh dibaca wa ihmad, tapi dibaca wahmad. Kenapa bisa? Sebab hamzahnya di situ adalah hamzah wasal. Hamzah wasal itu ketika dibaca, ketika ada sebelumnya maka tidak terbaca. Ketika tidak ada sebelumnya maka dibaca. Seandainya tidak ada waw di situ maka dibaca ihmad, sebab tidak bisa langsung dibaca sukun.
Karena ada waw maka dibaca wahmad. Fi'il amar seperti tadi ibu tadi itu dihukumi sebagai mabani. Mabani apa di sini? Mabani sukun wahmadhu. Fi'il amar itu selalu mengandung domir mustatir wujuban, domir anta. Berarti wa fa'iluhu domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Hu al-ha'u domirun barizun muttasilun mabniyun ala dhammati fi mahalli nasbin maf'ulum bih. Siapa yang dipuji? Allah. Hu-nya situ kembali ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ihmad, ingat cara pembentukan fi'il amar. Cara pembentukan fi'il amar itu diambil dari fi'il mudhari. Itulah sebabnya ada ulama yang katakan yang sebenarnya fi'il itu cuma dua, fi'il madhi dan cuma fi'il mudhari. Fi'il amar itu cuma pecahan, itu lahir dari fi'il mudhari, berarti fi'il itu cuma dua. Tapi ada katakan tidak, tiga. Ada yang ini masyhur yang kita pelajari di kitab Mukhtasar Jidan. Ini masyhur, ada tiga. Ada yang katakan ada empat di dalam kitab Amsilah. Fi'il apa lagi satu? Fi'ilun nahi. Fi'il nahi itu fi'il mudhari lagi, cuma dimasuki lamun la nahi la fin nahi. Begitu. Cara pembentukan fi'il amar itu dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya apa? Hamida yahmadu. Yahmadu. Yang pertama itu dibuang huruf mudhara'ahnya menjadi ihmad. Tidak dibaca, tidak bisa terbaca karena berawalan sukun. Karena tidak bisa terbaca berawalan sukun, maka ditambahkan hamzah wasol menjadi ihmad. Kalau tidak mengikuti wazan fa'ula yaf'ulu maka dikasroh. Kalau fa'ula yaf'ulu nasara yansuru maka didhamma. Unsur yaqtulu uqtul. Kalau tidak berwazan yaf'ulu maka dikasroh. Yahmadu ihmadu karena dia fil amar. Rumus selanjutnya disukun, akhirnya menjadi mabani sukun, menjadi ihmad. Ibtadi asalnya ya betadiu. Ya betadiu dibuang huruf mudhara'ahnya menjadi betadiu, ditambahkan hamzah wasol menjadi ibtadiu, disukun akhirnya menjadi ibtadi. Begitu cara pembentukan fi'il amar dari fi'il mudhari. Wahmadhu subhanah. Subhana itu apa kedudukannya? Catatan, lapas subhana terkadang itu ada lapas itu tidak usah kita pusing karena dia selalu kedudukannya selalu itu saja. Kedudukannya selalu itu saja. Contohnya apa? Subhana. Subhana itu selalu menjadi maf'ulun mutlak. Maf'ulun mutlak dari fi'il yang dijatuhkan. Tulis itu. Subhana itu selalu jadi maf'ul mutlak. Sama halnya marrotan. Marrotan juga itu selalu jadi maf'ul mutlak. Daf'atan wahidatan. Rahmatan selalu menjadi maf'ulun li ajli. Ada yang katakan halun. Berarti kadang itu ya, kadang satu lafaz itu selalu dan sudah menentu kedudukannya. Jadi kapan-kapan ketemu kita tidak usah lagi berpikir. Pokoknya jadikan saja di subhana. Subhana itu kedudukannya apa? Maf'ulun mutlak. Tapi ketika kita ingat maf'ulun mutlak itu kan harus ada anunya, fiilnya. Maf'ulun mutlak itu adalah isim masdar yang diambil dari fiilnya. Pertanyaan, mana fiilnya di sini? Ihmad, tidak secocok. Nah, kata subhana itu maf'ul mutlak dari fiil yang dibuang. Takdirnya apa? Usabbihu subhana. Saya bertasbih. Usabbihu subhana. Masalan juga itu selalu jadi maf'ul mutlak. Kata-kata masalan. Yang jelas begini,
selalu jumpa dengan kalimat atau selalu praktek membaca, karena ada beberapa kata itu juga jadi kedudukannya. Itu juga kedudukannya. Awalan itu bisa ada katakan dari zorof, ada katakan maf'ulun mutlak. Yang jelas tidak keluar dari itu. Beda kalau Zaidun susah ditebak. Lafaz Zaidun susah ditebak. Bisa jadi maf'ul, bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ulun bi, bisa jadi apa lagi? Naibul fa'il, bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar. Tapi ini subhana. Subhana itu dalam bacaan selalu menjadi maf'ulun mutlak dari fi'il yang dijatuhkan. Masalan begitu. Bisa dipahami? Jadi subhana kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun mutlak. Maf'ulun mutlak kan selalu ada fi'ilnya. Mana fi'ilnya? Dibuang, ditakdirkan. Langsung saya dijawab, dibuang, ditakdirkan. Usabbihu subhana. Jadi kalau mau di Arab bagusnya begitu. Takdiruhu subhana maf'ulun mutlak ila akhirih, takdiruhu usabbihu subhana. Seperti juga itu katsiron, aktsaro itu naibul maf'ulun mutlak mansubun wa alamatun nasbihi al-fatatu dzahiratu fi akhirih lannahu ismun ghairu munsharif. Aktsara ismun ghairu munsharif ismun ghairu munsharif takdiruhu hubbihi hubban aktsara. Jadi supaya orang yang mendengar, kenapa ini dijadikan maf'ul mutlak? Langsung sebut takdirnya begini sehingga dijadikan sebagai maf'ul mutlak. Kamu i'rab subhana adalah maf'ul mutlak mansubun wa alamatun nasbihi. Orang pasti bertanya, kenapa bisa maf'ul mutlak? Nah, lafaz subhana itu adalah maf'ul mutlak itu ada fiilnya sebelumnya. Seperti daraba Zaidun amran dorban. Berarti dorban di situ karena isim masdar yang jatuh setelah fiilnya berarti menjadi maf'ul mutlak. Sedangkan subhana tidak ada. Makanya ketika kita meng'irab usahakan takdirnya adalah usabbihu subhana. Masalan juga maf'ul mutlak dari fi'il yang dijatuhkan. Masalan. Saya mengambil perumpamaan. Wahmadhu subhana, hu-nya situ kembali, hu-nya situ kedudukan sebagai apa? Hu-nya apa kurangan hu situ? Mudhafun ilai. Kalau masih ada yang pusing begini, tidak usah pusing. Kalau isim bertemu dengan isim dhamir jangan pusing. Langsung saja jadikan sebagai mudhafun ilai selama tidak ada fi'il sebelumnya. Indah itu isim fil huruf. Dikatakan isim apa namanya? Isim zorof itu mu'rab atau mansub, mu'rab atau mabni. Mu'rab dia termasuk isim yang di nasab. Zorof itu termasuk isim yang di nasab menjadi maf'ulun fi. Itulah sebabnya kenapa semua zorof itu langsung dikatakan indah. Zorof itu nanti ada yang menjadi ada apa istilahnya itu? Ada yang sudah pasti menjadi maf'ulun fi, ada yang tidak. Saya lupa istilahnya. Nah, nanti saya. Yang jelas ada yang pasti jadi maf'ulun fi, ada yang tidak. Kata yauman itu termasuk zorof, tapi ada kalanya dia menjadi mubtada. Yaumul jum'ati yaumun mubarakun. Hari Jumat itu adalah hari yang berkah. Yaumun yang pertama menjadi apa? Mubtada. Yaumun mubarak, yaumun yang kedua menjadi khobar. Kadang juga yauman itu menjadi maf'ulun fi. Darastun nahwa, saya mempelajari nahwu yauman.
hari ini. Beda kalau kata-kata al-an itu ya selalu menjadi maf'ulun fi. Inda selalu jadi maf'ulun fi selama tidak ada huruf jar. Tidak pernah dibaca indu. Tidak pernah. Selamanya dibaca inda kecuali ada huruf jar, maka dia dijar dengan kasroh. Indal intihai, al-intihai itu kedudukannya sebagai apa? Mudhafun ilai itu hukumnya dijar. Tanda jarnya di sini adalah kasroh sebab dia sebagai isim mufrad. Indal intihai itu dari kata intaha yantahi intihaan wa muntahan fahuwa muntahin wa dzaka muntahan intahi la tantahi muntahan. Isim masdar dari kata intaha sewazan dengan infa'ala. Intaha, infa'ala, injala, intaha, injala. Salah. Sewazan dengan ifta'ala, sorry. Sewazan dengan ifta'ala. Huruf aslinya sini ada naha. Nah. Ifta'ala. Sewazan dengan ifta'ala. Saya terkecoh dengan nunnya. Huruf tambahannya di sini adalah alif dan ta. Huruf aslinya adalah nahyun. Nahyun. Ketika dia bentuk isim masdar maka huruf illatnya dikolab menjadi hamzah. Asalnya intaha huruf illat terakhir ya toh nahyun. Tapi ketika dia menjadi isim masdar intaha yantahi intihaan bukan dibaca intihayan. Kan tidak ada hamzah awalnya. Toh? Tidak ada hamzah awalnya. Fi'il sulasi mujarradnya itu dari kata naha, yanha, nahyan. Huruf aslinya adalah nun, ha dengan ya. Tapi ketika dibawa ke isim masdarnya intaha, kenapa isim masdarnya langsung ada hamzah? Intaha, yantahi, intihaan. Kenapa tidak dikatakan intaha yantahi intihayan? Ini namanya kena kaidah ilal. Ketika huruf illatnya di akhir dibawa ke isim masdar maka isim masdarnya itu huruf illatnya dikolab menjadi hamzah. Injala yanjali injilaan bukan dibaca injilayan. Iltaqa yaltaqi besar semua ketika selesai dari minhu, hunya situ kembali kemana? Kembali ke at-ta'am. Fokus. Mulailah makan dengan mengucapkan bismillah dan pujilah Allah Subhanahu wa taala ketika selesai indal intiha ketika selesai dari makan. Kenapa? Fa innahu fa nya situ adalah fa'ut ta'lil. Fa nya di situ adalah fa'ut ta'lil. Karena selalu influenza kamu minum es terus. Fa innahu karena sesungguhnya ia apa sih itu? Hunya situ kembali kemana? Karena sesungguhnya dia
Ah. Sesungguhnya Allah begitu. Apa artinya syukurun kan? Bersyukur darimu. Sesungguhnya Allah mensyukurimu. Sesungguhnya apa? Pahami dari awal artinya. Ibtadi it'am, mulailah makan dengan mengucapkan bismillah. Coba artikan semua besar suaramu. Mulailah makan dengan mengucapkan bismillah. Wadmadhu subhanahu, dan pujilah Allah dengan indal intiha, ketika selesai dari makan. Kenapa? Karena sesungguhnya pujian itu fa'innahu, atau karena sesungguhnya lafaz bismillah atau pujian, punya situ kembali ke pujian. Karena sesungguhnya hal itu, apa itu hal itu? Pujian. Mengucapkan, yang pertama mengucapkan bismillah, yang kedua mengucapkan alhamdulillah. Merupakan syukrum minka, merupakan bentuk kesyukuran darimu. Syukur itu dari kata syakara yashkuru syukron, merupakan bentuk kesyukuran darimu ala apa bacanya? Ala ni'matillah, atas nikmat Allah. Tanawulit ta'am, tanawali itu fi'il amar. Bisa dibaca tanawala, bisa dibaca tanawuli, bisa dibaca tanawal. Bagaimana cara menentukan? Coba pahami artinya. Di sini apa artinya cocok? Apa artinya tanawal kah? Ta'am biyaminika, dengan apa yamin? Dengan kanan. Maksudnya dengan kanan, dengan tangan kanan. La biyasarika, la biyasarika, bukan dengan tangan kirimu. Berarti apa di situ? Di situ tanawal itu bentuk fi'il amar, fi'il madi, atau isim masdar. Semua bisa. Maksudnya bukan semua bisa. Semua kalau mau dilihat dari lapasnya itu bisa dibaca tanawala, bisa dibaca tanawali, bisa dibaca tanawuli, bisa dibaca tanawal. Cocoknya jadi apa? Fi'il madi, fi'il amar, atau isim masdar? Fi'il amar, tanawal. Tanawala ya tanawalu, tanawal. Cuma dibaca kasroh akhirnya karena bertemu dua sukun, sehingga dibaca tanawali. Ambillah. Siapa yang mengambil? Kamu. Fi'il amar itu selalu mengandung domir anta. Tanawalit ta'am, ambillah makanan. Ta'am situ menjadi maf'ulun bih. Tanawalit ta'ama biyaminika, dengan tangan kananmu, bukan dengan kananmu, dengan tangan kananmu. Yamin, biyaminika. La situ isim fil huruf. Huruf apa namanya? La situ banyak. Huruf apa kira-kira ini? Huruf apa? Huruf atof. Ingat itu. Tidak mungkin dia la nahi itu masuk kepada fiil, la nafi masuk kepada fiil. Sekalipun ada masuk kepada, ada juga masuk kepada isim namanya la atof. La biyasarika, bukan tangan kanan kirimu. Jadi wala takul, dan jangan kamu makan. Situ lahnya lam apa namanya? Lamun nahi itu termasuk amil jazam. Itulah sebabnya takul itu dijazam. Tanda jazamnya adalah sukun. Dibaca la takul. Takul itu lazim atau mutaaddi? Takul itu lazim atau mutaaddi? Mutaaddi. Mana maf'ulun bihnya?
Di sini tidak disebut, bukan yadain maf'ulun bih. Masa tangan, kedua tangan dimakan? Apa ini makan? Kedua tangan? Bukan ya? Jangan kamu makan. Catatan, kadang maf'ulun bih itu dibuang. Kadang juga maf'ulun bih itu tidak disebut. Kapan? Ketika maf'ulun bihnya itu menunjukkan umum. Menunjukkan umum atau sudah maklum. Jangan kamu makan. Tidak ada maf'ulun bihnya, dibuang. Karena kapan di sini coba? Kapan di sini dikatakan ada maf'ulun bihnya? Anggaplah nasi. Wala takul ruzza dengan tangan kanan, dengan kedua tangan, bil yadain dengan dua tangan. Jangan kamu makan nasi dengan dua tangan. Berarti kalau makan roti bisa. Berarti kalau makan yang lain bisa. Makanya di sini tidak disebut maf'ulun bihnya. Itu menunjukkan umum. Apapun yang kamu makan, la takul bil yadain, jangan makan dengan dua tangan. Makan sosis dua tangan, makan nasi goreng dua tangan, nggak boleh. Cukup satu tangan. Tapi lihat sekarang orang dua tangan pakai garpu. Toh? Pakai tangan kiri. Itulah budaya barat. Padahal budaya Islam ada. Adab atau etika yang diajarkan oleh Islam itu ada. Jangan makan dengan dua tangan. Sekarang bagaimana orang? Rata-rata di resto itu pasti pakai makan dua tangan. Bagus jika tidak, bagus jika kalau yang satunya untuk membantu saja, membantu. Bagaimana orang kalau pegang kayak itu? Garpu sama bukan garpu sama pisau. Nah, di mana pisau? Kanan atau kiri? Hah? Karena saya kemarin makan kayak burger, pergi di resto itu, nggak aku tahu ya. Mau garpu kutusuk begini, kaku sekali. Mau pisau di sini, garpu di sini, oke. Tapi masa pakai tangan kiri kak? Tukar kiri lagi, rompal. Makanya langsung biar menilai orang. Pakai tangan. Itu ya. Makin ribet orang makan. Jadi jangan, ini pesannya Guru Tak. Yang pertama ketika mau makan, mulailah dengan bismillah. Bukan sebenarnya cuma makan, apapun itu. Kullu amrin dzibalin. Setiap perkara-perkara yang baik itu mulailah dengan bismillah. Ibadah tanpa bismillah tidak berkah. Ibadah tanpa bismillah tidak berkah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah. Setiap perkara yang memiliki nilai positif, la yubda'u bi bismillah, tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta'u, maka dia terputus. Apa yang maksud terputus? Maka keberkahannya terputus. Makan bisa bernilai ibadah ketika berniat untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, mengucapkan bismillah, bernilai ibadah itu. Tapi ketika tidak berniat apa-apa, tidak mengucapkan bismillah, maka kamu kenyang tapi tidak ada berkah. Mulailah dengan bismillah, sudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Itulah lagu orang dulu bagus. Dimulailah dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Sekarang belah sebarang tong lagu sekarang kita.
Jadi ya mulai dengan bismillah dan sudahi dengan alhamdulillah. Bukan juga disudahi sebenarnya. Di dalam hadis itu dimulai juga dengan alhamdulillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bilhamdillah fahuwa aqta. Itulah sebabnya semua kitab-kitab itu diawali dengan lafaz bismillah baru lafaz alhamdulillah. Dan semua supaya tambah berberkah lagi, maka disambung dengan salawat kepada Rasulullah. Coba ini kitab Hilyah, bismillah dulu, baru alhamdulillah, baru salawat. Kitab ini ada kitab bismillahnya. Ada sebenarnya ini. Cuma tidak di Mukhtasar Jiddan ada. Nah, ini kasih hilang bismillahnya ini. Gitu. Di Mukhtasar Jiddan itu diawali dengan alhamdulillah. Di semua kitab-kitab fikih itu diawali dengan alhamdulillah. Bismillah baru alhamdulillah. Bukan cuma itu. Guru telah mengatakan tanawalit ta'am, ambillah makanan dengan tangan kananmu, bukan tangan kiri. Bagaimana kalau kita usahakan kalau makan itu kanan, kalau menulis terserah. Menulis, mengambil, bekerja pakai tangan kiri saja, tapi kalau makan pakai tangan kanan. Karena itu yang sampai nanti di mulutmu. Apalagi wala takul bil yadain, dan jangan makan dengan menggunakan dua tangan. Binya situ bermakna isti'anah, menggunakan kedua tangan. Ya, mungkin sampai situ saja kajian kita. Coba baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tasi'u adabul akli yaksil yadaka qabla ta'ami wa ba'dahu wal yakun julusuka 'alal ma'idati bihudu'in wa sukunin wa la tal'ab bil malaiki was suhuni wa la takrub minal ma'idati katsiran wa la tab'ud anha katsiran wa la tastanid 'alaiha biyadaika wa la tanhani katsiran 'inda tanawulit ta'ami ibtadi'it ta'ama bi bismillahi wahmadhu subhanahu 'indal intihai minhu fa innahu syukrun minka ala ni'matillah tanawalit ta'ama biyaminika la biyasarika wala takul bil yadain. Jadi kalau ditanya mana maf'ulnya takul, ya, itu mahzub ya. Mahzub. Itu menunjukkan kenapa mahzub? Karena menunjukkan umum. Sama halnya jangan kamu menulis di papan tulis. Jangan menulis di papan tulis. Menulis apa yang ditulis? Dari sebut toh? Jangan menulis di papan tulis. Menulis itu kamu tadi, toh? Apa yang ditulis? Adakah tadi saya sebut maf'ul binya? Tidak ada. Berarti itu menunjukkan apapun tidak boleh. Menulis ini itu tidak boleh. Karena kapan saya sebut maf'ul binya berarti itu seolah-olah membatasi. Jangan menulis nahu, jangan menulis gambar di papan tulis. Berarti yang lain boleh. Begitu. Jadi kadang maf'ul bih itu dibuang. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma 'allimna al-kitaba wal hikmata ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.